Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Fadil dengan NIM 60200123086 kelas C, yang pada hari ini akan mempresentasikan salah satu tugas RPL rekayasa perangkat lunak dengan dosen pengampunya, itu Pak Ridwan Kambau. Dan pada video ini saya akan mempresentasikan sistem yang saya buat, yaitu MyCOS. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, MyCOS itu adalah sebuah aplikasi berbasis mobile dan web yang bertujuan untuk memudahkan proses pencarian, pemesanan, dan pengelolaan kos secara digital. Aplikasi ini menghubungkan pemilik kos dengan penyewa kos dalam satu platform, sehingga semua aktivitas seperti melihat ketersediaan kamar, melakukan pembayaran sewa, hingga mengajukan keluhan bisa dilakukan secara online, cepat, dan aman. Lalu, pada sistem request dari MyCOS itu sendiri, ada beberapa komponen. Yang pertama itu adalah project sponsornya, alias siapa yang mengusulkan atau yang mendanai project dari MyCOS itu sendiri. Dan yang mendanainya adalah tim pengembang aplikasi MyCOS. Lalu pada business need, masalah apa yang ingin diselesaikan dengan menggunakan inovasi MyCOS adalah saat ini itu bisa kita lihat ada banyak pencari kos yang kesulitan menemukan informasi kos yang lengkap, akurat, dan real time. Lalu untuk business requirements dari MyCOS itu sendiri, yaitu fitur utama dalam MyCOS itu, yang pertama ada fitur pencarian kos berdasarkan lokasi, harga, fasilitas. Terus yang kedua ada pemilik kos bisa mendaftarkan properti mereka. Terus yang ketiga, sistem booking kamar kos langsung dari aplikasinya. Terus yang keempat, review dan rating kos dari pengguna. Terus yang kelima, yaitu chat langsung antara pemilik dan penyewa kos. Lalu pada business value dari MyCOS itu sendiri, yang pertama itu dia menyediakan solusi digital yang mempercepat dan mempermudah pencari kos menemukan kamar. Terus yang kedua, dia memberikan nilai tambah bagi pemilik kos dengan memperluas jangkauan promosi secara online. Terus yang ketiga, dia mendorong transparansi informasi harga dan fasilitas di pasar kos. Yang keempat, membuka potensi model bisnis baru seperti sistem komisi dan iklan berbayar. Lalu keuntungan yang didapat dari MyCOS itu, atau yang biasa disebut sebagai business value dari MyCOS itu sendiri, yang pertama yaitu pengguna dapat menemukan kos sesuai kebutuhan lebih cepat dan efisien. Terus yang kedua, pemilik kos mengalami peningkatan penyewaan karena jangkauan promosi lebih luas. Terus yang ketiga, proses pencarian lebih hemat waktu dan biaya karena tidak perlu survei langsung. Terus yang keempat, informasi harga dan fasilitas terlihat jelas dan mudah dibandingkan. Terus yang kelima, platform memperoleh pemasukan tambahan dari fitur booking dan iklan. Lalu feasibility analysis dari MyCOS itu sendiri terdiri dari tiga. Ada analisis kelayakan teknis, di mana analisis kelayakan teknis itu terdiri dari beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu familiar dengan aplikasi, di mana familiar dengan aplikasi ini tuh bisa kita katakan sebagai MyCOS itu sesuai dengan kebutuhan pasar pencarian kos, mudah dipahami, dan mendukung digitalisasi pencarian tempat tinggal. Terus yang kedua, familiar dengan teknologi, di mana MyCOS itu dia menggunakan teknologi web dan mobile app yang sudah umum, tidak ada teknologi baru yang sulit dipahami. Lalu untuk ukuran proyek MyCOS itu dari tim kecil yang terdiri dari 3-5 orang. Waktu pengembangannya itu ada 6 bulan. Fitur-fitur standar seperti pencarian, filter, booking, pembayaran. Lalu untuk kompatibilitas dari MyCOS itu sendiri itu bisa terintegrasi dengan layanan Google Maps, sistem pembayaran online, dan media sosial untuk promosi. Lalu feasibility analysis yang kedua itu ada analisis kelayakan ekonomis, di mana analisis kelayakan ekonomis itu terdiri dari beberapa perhitungan. Yang pertama ada present value atau yang disingkat sebagai PV, di mana PV ini dia itu nilai investasi awal, di mana investasi awal ini ada 100 juta dengan inflasi 5% per tahunnya. Di mana di sini kita menggunakan rumus PV sama dengan amount
dibagi dengan 1 ditambah 0,05 pangkat N. Lalu selain PV itu ada Net Present Value atau yang disingkat sebagai NPV, di mana NPV ini dia adalah total keuntungan saat ini dibandingkan biaya investasinya. NPV itu bisa kita hitung sebagai sama dengan 75 juta dibagi dibagi 1,05 ditambah 75 juta dibagi 1,05 pangkat 2 dikurang 100 juta. Terus untuk return on investment atau yang disingkat sebagai ROI, di mana ROI ini dia adalah persentase laba bersih dibandingkan modal awal. ROI ini itu bisa kita cari dengan rumus 150 juta dikurang 100 juta dibagi 100 juta dikali 100%. Lalu untuk break even point atau yang disingkat sebagai BEP, di mana BEP itu waktu untuk balik modal dari keuntungan my cost, yang dimana itu rumusnya dia itu sesuai dengan estimasi tahun. Lalu untuk feasibility analysis yang ketiga, analisis kelayakan organisasional, di mana analisis kelayakan organisasional ini terdiri dari beberapa komponen lagi. Yang pertama ada penyelarasan strategi. Penyelarasan strategi ini tuh bisa kita bilang yaitu my cost mendukung digitalisasi pencarian dan pengelolaan cost sesuai tren bisnis properti online. Lalu yang kedua ada stakeholder, di mana pemilik cost, penyewa, admin pengelola, tim developer, semua terlibat dalam penggunaan dan pengelolaan sistem. Lalu yang ketiga yaitu juara proyek, dipimpin manajer proyek berpengalaman, didukung tim pengembang dan customer service. Lalu yang keempat ada manajemen operasional, di mana my cost itu sendiri dia fokus pada maintenance aplikasi, layanan pengguna, dan update fitur berkala. Lalu yang kelima, pengguna sistem, pemilik dan penyewa cost dengan admin internal untuk pengelolaan data. Lalu untuk pihak terpengaruh yaitu pemilik cost tradisional dan penyewa beradaptasi dari sistem manual ke digital. Lalu untuk functional dan non-functional requirements dari my cost itu sendiri, pertama-tama kita bahas tentang functional requirements dari my cost itu sendiri. Yang pertama itu ada registrasi dan login, di mana pengguna atau penyewa itu dapat membuat akun dan masuk ke aplikasi. Lalu ada pencarian cost, yaitu penyewa dapat mencari cost berdasarkan lokasi, harga, fasilitas, dan lain-lain. Lalu untuk pemesanan cost, nah penyewa itu dapat memesan atau booking kamar kos melalui aplikasi. Dan semua fitur tersebut itu wajib ada di dalam aplikasi my cost. Lalu yang keempat yaitu pembayaran online. Penyewa dapat melakukan pembayaran sewa melalui metode online. Terus yang kelima ada manajemen cost. Pemilik dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus informasi cost. Lalu ada laporan keuangan. Pemilik dapat melihat laporan pembayaran penyewa setiap bulan, di mana pemilik itu bisa melihat laporan dari pembayaran penyewa. Lalu yang ketujuh ada pengajuan keluhan, di mana penyewa dapat mengirimkan keluhan atau permintaan bantuan melalui aplikasi. Terus yang kedelapan ada notifikasi, pengguna itu dapat menerima notifikasi terkait pembayaran, booking, atau keluhan. Lalu selanjutnya ada non-functional requirements, di mana pada functional requirements, non-functional requirements itu ada beberapa fungsi. Yang pertama ada kinerja atau yang biasa disebut sebagai performance, di mana kinerja yang dimaksud ini itu adalah aplikasi harus mampu memproses transaksi dengan cepat. Lalu yang kedua ada keamanan atau yang kita sebut sebagai security, di mana data pengguna harus terenkripsi dan transaksi pembayaran harus aman. Terus scalabilitas atau scalability, sistem dapat mendukung peningkatan jumlah pengguna tanpa menurunkan performa. Lalu yang keempat, ketersediaan availability atau yang biasa kita bilang availability ya guys ya. Terus ketersediaan di sini tuh bisa kita bilang aplikasi harus tersedia 24/7 dengan downtime minimal. Terus ada kompatibilitas atau dalam bahasa Inggris itu kita sebut sebagai compatibility. Terus di situ adalah aplikasi dapat berjalan di perangkat Android, iOS, dan web browser modern. Lalu yang keenam ada usability, di mana aplikasi mudah digunakan dengan antarmuka sederhana dan ramah pengguna.
Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya presentasikan sebelumnya itu dapat diterima dengan baik. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.